jangan takut. Mari saya ajak kita membaca 2 ayat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebenarnya apa sih Natal itu? Natal itu sebenarnya hakikatnya yaitu yang kita sudah baca ayat tadi, yaitu Dia Allah pencipta, Allah sumber segala perkara. Dia masuk ke dalam sejarah manusia. Dia menjadi daging, mengambil rupa seperti manusia yang terdiri dari darah dan daging. Sang pencipta menjadi ciptaan yang tidak terbatas menjadi terbatas. Itulah Natal. Jadi saudara-saudara, kita melihat di dalam Natal ini Allah menjadi manusia, melawat manusia. Dia menjadi manusia. Lalu apa tujuan Allah menjadi manusia? Salah satu tujuan utama yaitu melepaskan manusia dari ketakutan. Tentu prosesnya ada, yaitu menghancurkan iblis, mati di atas kayu salib dan sebagainya. Tapi ayat ini menekankan melepaskan manusia dari ketakutan. Hai kamu bangsa yang tinggal di dalam kegelapan, bagimu telah terbit terang. Orang kalau di dalam kegelapan itu takut, orang takut gelap. Kalau sudah gelap itu semua takut. Tujuan utama Allah datang ke dunia menjadi manusia yaitu untuk membebaskan kita dari rasa takut. Itulah sebabnya ketika Allah datang kepada manusia, maka 2 kata pertama, 2 kata yang selalu muncul, yaitu apa tadi? Jangan takut. Selalu ketika Allah datang, dia menyapa kita, dia selalu dengan kata-kata jangan takut. Dia tahu kalau kita ini penuh ketakutan. So itu saudara, mari kita buka hati kita. Ketakutan itu memang adalah problem manusia yang terbesar. Dari zaman dahulu sampai sekarang, problem manusia yang terbesar itu adalah ketakutan. Sebelum kita menginjak lebih jauh, saya mau menyampaikan beberapa hal tentang ketakutan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, saudara-saudara, ketakutan itu adalah produk dari dosa. Kata takut yang pertama kali muncul, itu munculnya di Taman Eden. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia ketakutan ketemu Allah. Yang tadinya begitu dekat, begitu indah, begitu akrab, sekarang mendengar suaranya Allah memanggil, Adam, di mana engkau? Sembunyi, takut. Karena apa? Karena salah dosa. Kami sekarang juga gitu, saudara. Kalau kita bawa kendaraan, SIM kita mati, kita lihat Pak Polisi di pos polisi pakai kacamata hitam, kita udah ketakutan. Ketika manusia salah dosa, ada salah dosa, maka respon pertama itu akan takut. Sejak dosa masuk, ketakutan itu menguasai manusia. Manusia tidak lagi bebas, tapi dia dikuasai, seumur hidup dikuasai dengan ketakutan dan berbagai jenis ketakutan. Coba saudara, saya akan sampaikan beberapa ya. Ini cuma sebagian kecil aja. Berbagai macam ketakutan. Coba tampilkan. Nah, takut gagal. Bagaimana kalau usaha saya gagal? Bagaimana kalau studi saya gagal? Bagaimana kalau pernikahan gagal? Terus, takut kehilangan. Kalau sudah memiliki takut kehilangan. Orang yang miskin takut bagaimana saya bisa hidup, saya bisa makan. Orang yang kaya takut jadi miskin. Kehilangan segala macam. Orang yang sudah di atas dia takut kehilangan kedudukan dan sebagainya. Takut menghadapi masa depan. Mungkin ada di antara bapak, ibu, saudara sekalian takut bagaimana nanti. Apa yang akan terjadi nanti. Takut dan sakit penyakit. Takut kepada manusia. Itu mendatangkan jerat, kata Amsal. Takut kepada setan. Dan takut kepada kematian, itu yang tadi kita baca. Dan saya rasa mungkin ini yang terbesar. Dan masih banyak yang lain.
Manusia hidup dikuasai oleh ketakutan sejak dosa masuk. Yang kedua, saudara-saudara, ketakutan itu mempunyai satu sifat, yaitu memperhamba. Ketakutan itu memperhamba. Orang yang dikuasai oleh ketakutan, dia akan diperhamba. Makanya banyak orang dia mau melakukan hal-hal yang aneh-aneh karena dikuasai ketakutan. Tapi kalau firman Tuhan berkata, jangan berdoa, tidak dituruti. Orang yang sudah takut itu diperhamba. Dia menjadi hamba, dikuasai. Dia tidak bebas. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau kalau kita anak-anaknya diikat oleh ketakutan. Karena kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan. Amin. Kita adalah hamba kebenaran. Firman Tuhan berkata, so itu Tuhan tidak mau kalau kita diikat oleh ketakutan. Kita mau dibebaskan. Jangan ikut yang aneh-aneh. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketakutan itu adalah lawan dari iman. Ketakutan dan iman tidak pernah bareng, tidak bisa bersama-sama. Di mana ada ketakutan, berarti di situ iman itu sudah sirna. Tapi di mana iman kita diteguhkan oleh firman, kita berpegang kepada firman, kita percaya kepada firman, di situ ketakutan dengan sendirinya akan lenyap. Amin. Seperti lampu saja, begitu lampu dinyalakan, cak, kegelapan pun hilang. So itu mari bangkitkan iman kita. Ada berita dari sorga kepada saudara, benih Natal yang Tuhan mau tanamkan di dalam hati saudara. Izinkan benih itu tertanam dan bertumbuh. Buka hati saudara. Mari kita melihat bagaimana Tuhan menyapa umatnya di hari Natal. Yang pertama, kita melihat kepada Yusuf. Ini adalah tokoh pertama di dalam Matius pasal 1. Yusuf yang pertama-tama disapa oleh malaikat Tuhan di dalam mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut. Mengapa kok Yusuf? Karena Yusuf adalah kepala keluarga, saudara. Alkitab tidak pernah salah. Urut-urutan itu sendiri sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa kok Yusuf yang dicatat? Kenapa kok enggak Maria? Padahal mestinya Maria dulu. Prosesnya kan Maria dulu yang mengandung baru Yusuf. Tapi Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 1, Yusuf dilawat oleh malaikat Tuhan di dalam mimpi. Dan dia berkata, Yusuf jangan takut. Mengapa saudara-saudara? Karena Yusuf adalah kepala keluarga. Yusuf adalah pemimpin. Pemimpin tidak boleh takut. Walaupun takut harus diberani-beranikan saudara. Tapi tidak boleh takut memang. Minta kekuatan Tuhan, minta keberanian dari Roh Kudus. Yusuf adalah pemimpin, kepala rumah tangga. Kalau sudah takut, mau jadi apa yang saudara pimpin? Berani di sini bukan berarti tidak takut lalu saudara nekat, tidak. Harus pakai hikmat. Tapi hati saudara harus penuh kemantapan. Yusuf menghadapi ketakutan yang amat sangat. Dia takut menghadapi masa depan, dia tidak berani menghadapi bagaimana ini nanti Maria mengandung, dia tidak bisa menerima. Dia mau lari dari kenyataan. Dia sudah berencana, aku akan ceraikan Maria. Beres sudah. Masalah Maria sudah itu urusan dia sendiri. Tapi Tuhan berkata, tidak boleh Yusuf, kamu harus bertanggung jawab. Kamu pemimpin, kamu harus tetap berani, kuat, tanggung jawab. Sebagai pemimpin Yusuf dikuatkan oleh malaikat lebih dulu. Yusuf, anak Daud, jangan takut. Anak yang lahir namanya adalah Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Immanuel disebut di sini. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Allah melawat Yusuf dan dia mengatakan anak ini Immanuel. Artinya adalah Allah beserta dengan saudara dan saya. Sebab itu kita jangan takut, saudara. Allah menyertai kita. Allah datang dengan penyertaannya dan dia berkata, aku Immanuel yang menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Yesus berkata, aku akan beserta dengan kamu senantiasa. Saudara garis bawahi, senantiasa. Artinya apa saudara? Tidak pernah sedetik pun penyertaan Tuhan itu lepas dari kita. Dan itu sampai kesudahan zaman. Sebab itu saudara jangan takut menghadapi masa depan. Yesus berkata apa? Di dalam Wahyu berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya apa saudara-saudara? Masa depan kita, Yesus sudah ada di sana. Amin. Dia adalah Allah yang akan datang. Dia sudah menunggu di depan.
Saudara tidak perlu takut menghadapi masa depan. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dan masa depan di tangan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Haleluya. Masa depan itu di tangan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun. Percayalah, Tuhan sudah menyertai Anda di tahun yang baru. Sudah, bukan akan, sudah. Tuhan sudah ada di sana. Kita masih belum melangkah, tapi Tuhan sudah menunggu di situ. Saudara nggak perlu takut. Haleluya. Tuhan beserta dengan Anda sampai kesudahan zaman. Haleluya. Yang kedua, kita melihat bagaimana Allah melawat Maria. Maria dilawat oleh malaikat Gabriel dengan perkataan yang sama. Pertama-tama malaikat berkata, jangan takut hai Maria, jangan takut. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bayangkan, begitu ketemu langsung malaikat sudah ngomong engkau ini beroleh kasih karunia. Maria punya alasan yang cukup untuk merasa takut. Mengapa? Bayangkan saudara, belum pernah mengenal laki-laki dan sedang punya tunangan ini. Tapi dia harus mengandung dan melahirkan anak. Bayangkan, Maria diberhadapkan dengan problema yang sangat sulit, yang sangat besar. Engkau akan mengandung dan melahirkan anak. Dia punya alasan yang cukup untuk merasa takut. Namun Tuhan sudah berkata kepada Maria, Maria jangan takut, kasih karuniaku beserta dengan kamu. Tuhan kita luar biasa. Sebelum kita menghadapi problema, Allah sudah memberi kekuatan terlebih dahulu. Amin. Allah sudah memberi kekuatan. Seberapa besar persoalan yang akan kita hadapi, Tuhan sudah memberi kepada kita kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Itulah yang Tuhan katakan kepada Paulus. Paulus jerit-jerit, Tuhan tolong kalau bisa cabut duri ini Tuhan. Aku enggak tahan lagi. Tapi Tuhan berkata apa? Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Saudara percayalah, sebelum Anda mengalami masalah, Tuhan sudah memberi kekuatan kepada Anda untuk saudara dapat menangani dan menang di dalamnya. Ini yang dialami Maria. Allah langsung berkata, Maria, kau mendapat kasih karunia. Dalam ayat lain Paulus berkata apa? Seberapa berat pencobaan, penderitaan yang aku alami, seberapa besar pula penghiburan yang aku terima. Saudara percayalah, kasih karunia Allah lebih besar dari masalah dan persoalan Anda. Amin. Jika Anda menghadapi masalah, percayalah kasih karunia Allah sudah diberikan dan itu memampukan saudara untuk saudara bisa melewati masalah. So itu apa yang saudara perlu takutkan. Yang ketiga, malaikat datang kepada para gembala. Kembali perkataan yang sama disampaikan oleh malaikat. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bumi. Gembala ini menerima kejutan. Kejutannya apa? Dilawat oleh malaikat. Tapi dia merasa takut. Nah, ini gambaran manusia. Manusia ini begitu dikuasai oleh rasa takut. Sehingga setiap apa yang terjadi itu pertama-tama yang negatif dulu. Pertama-tama kita takut duluan. Mestinya kan senang dilawat malaikat. Gembala dilawat malaikat. Tapi bukan senang malah ketakutan. Tapi malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku membawa kesukaan, berita kesukaan. Apa berita kesukaan itu, saudara? Tidak lain adalah Injil, good news. Injil ini adalah good news, good tidings. Berita sukacita, tidak lain, tidak bukan adalah firman Allah. Dengan lain kata, Tuhan datang dengan firman-Nya dan menyapa kita, jangan takut. Ada firman yang aku bawa. Ada kesukaan besar di sini. Ada berita baik bahwa bagimu ada juru selamat. Ada pertolongan. Makanya Daud berkata apa dalam Mazmurnya? Ketika aku takut, aku percaya kepada firman-Mu. Dan aku menjadi tidak takut lagi. Mazmur 56, baca di situ. Ketika aku takut, aku percaya kepada firman-Nya. Dan aku tidak takut lagi. Secara manusia siapa yang tidak takut saudara? Tentu saudara dan saya pernah alami ketakutan. Sama, banyak hal yang bisa membuat kita takut. Tapi coba saudara-saudara, ketika saudara takut, saudara kembalilah kepada firman ini. Kepada berita yang ada di dalam firman ini. Pegang firman Tuhan.
Daud pernah alami ketakutan yang luar biasa, bukan? Di 2 Samuel, Fatsal terakhir saudara baca di situ. Daud mengalami ketakutan yang luar biasa. Namun ditulis di situ ketika dia takut, dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dan dia menjadi kuat kembali. Tidak ada lain cara, saudara, untuk kita bisa melewati segala masalah kecuali kita kembali kepada firman ini. Berita kesukaan yang besar ada di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya mau kasih saudara satu ayat lagi. Ratapan 3 ayat 57. Ingat sejak ayat ini, jangan takut dan pegang ayat ini. Sudah, saudara lewati tahun yang baru ini dengan kemenangan. Saudara percaya saja. Oh, Natal ini menjadikan Allah yang jauh menjadi dekat. Oleh karena Natal, Allah menjadi Allah yang dekat dengan kita. Bahkan tinggal di dalam kita, yaitu Roh Kudusnya. Sebab itu dikatakan apa? Kita baca bersama-sama. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Jangan takut, saudara, jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Dan dia berkata, jangan takut. Tuhan datang dengan penyertaannya. Tuhan datang dengan kasih karunia-Nya. Tuhan datang dengan firman-Nya. Dan itulah Natal. Tuhan memberkati kita semua.